Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat daftar isi secara link ya. Jadi secara otomatis ketika diklik menggunakan kontrol kemudian enter, maka langsung akan masuk ke bagian yang telah dimasukkan di daftar isi. Tentu tutorial ini saya akan memperlihatkan juga bagaimana caranya men-setting halaman daftar isi, karena ketika misalkan kita membuat daftar halaman itu tentunya akan berurut dari angka 1, bukan dari angka Romawi. Nah, itu tentunya harus dilakukan trik-trik khusus ya. Makanya simak video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian. Jadi di sini kita sudah punya lembar halaman. Kita coba pakai tutorial yang kemarin ya. Kita akan melihat kita sudah punya kata pengantar, kita punya daftar isi bab 1, bab 2, bab 3 dan daftar pustaka. Nah, ini akan kita buat dalam bentuk daftar isi secara otomatis. Namun ini ada halaman 1 yang harus kita rubah. Sebagaimana kita ketahui daftar isi itu kan berawal dari angka Romawi, bukan halaman 1. Justru bab 1 ini yang harus berawal dari angka 1. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Jadi kita menggunakan tampilan slide aja ya. Jadi caranya cukup mudah. Jadi kita masuk ke bagian insert ya. Ya bagian insert. Tapi pertanyaannya pertama kita harus melink dulu ya teman-teman, melink dulu ya. Jadi kita masuk di bagian home, bukan insert ya. Nah, karena kita akan membuat daftar isi secara otomatis, supaya semua terinput, maka langkah di awal kita harus menghitamkan dulu ini. Bisa teman-teman menghitamkan semua secara bersamaan, itu enggak masalah. Ya, makanya menggunakan tampilan vertikal seperti ini itu lebih bagus. Daftar pustaka ya. Ingat ini juga di depan perlu kita hitamkan ya. Jadi semua perlu dihitamkan. Nah, setelah berhasil dihitamkan, maka pilih ya ini ya teman-teman ya, heading ya, ada heading ya. Heading itu merupakan bagian untuk penginputan data di daftar isinya. Kita pilih ini. Setelah itu berhasil teman-teman, maka kembalikan tulisannya seperti semula. Kita gunakan Times New Roman, kemudian 12, kemudian rata tengah ya, kemudian kita menggunakan bold. Seperti itu teman-teman ya. Kalaupun memang bukan huruf pertamanya adalah Times New Roman, kita menggunakan Calibri aja. Kemudian kalau misalkan agak kecil, kita perbesar sedikit lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, saya pikir ini sudah seperti itu teman-teman ya, sudah jelas ya. Oke, semua sudah terbold. Oke, itu masuk semua di heading 1 ya. Pastikan di awal-awal bab itu adalah heading 1 semua. Oke, sudah ya. Kemudian di halaman 2, di bagian kedua ini kita harus membuat heading semua ya. Ya, heading semua ya teman-teman ya. Jadi semua ini adalah bagian dari heading ya. Jadi yang bagian-bagian ini kasih semua heading. Nah, seperti itu. Jadi semua bagian-bagian optionnya itu, poin-poinnya itu kasih heading. Jadi headingnya apa? Di situ diberikan heading 2 ya. Oh, mohon maaf tadi ini bukan heading yang pertama ya. Jadi kita Ctrl Z dulu. Kita Ctrl Z. Kembalikan seperti semula ya. Nah, ini ya heading pertama kita harus pilih, heading pertama ya. Jadi kalau heading itu akan berwarna biru teman-teman. Tadi ada kesalahan. Kemudian teman-teman kembalikan hurufnya menjadi Calibri misalkan ya. Kemudian tambah ukuran besar. Oke, itu heading 1 ya. Jadi semua sudah heading 1 teman-teman. Jadi ada tadi kekeliruan, bukan normal ya. Jadi heading 1 ya. Oke. Kemudian untuk biasanya daftar pustaka ada halaman tersendiri, ada daftar isinya, kemudian ada juga di bawahnya option-optionnya. Nah, itu kita akan buat dengan cara seperti ini. Kita membold semua, kita bold semua ya. Ya, usahakan seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian ini ya kesimpulan. Oke, ternyata ada di bab 1, bab 2, bab 3 saja. Tidak ada di tidak ada di kata pengantar apapun itu. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi setelah itu langsung teman-teman pilih heading 2. Nah, heading 2 ya. Kembalikan hurufnya seperti sedia kala. Kemudian teman-teman tetap menambahkan option sesuai dengan yang teman-teman sudah tentukan sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi ini harus juga dirubah. Jadi ini kan ABCD, tapi ini harus dirubah juga menjadi huruf A pertama ya. Jadi kita masuk set numbering volume, kemudian kita jadikan A. Oke, otomatis berubah ya. Begini juga ini kesimpulan, kita harus juga rubah menjadi numbering volume. Jadi dia harus menjadi A juga. Oke, sudah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sudah berubah. Kita lakukan insert dulu ya.
Jadi klik di sembarang tempat di bawah daftar isi, boleh enter langsung. Kemudian pilih insert ya. Kemudian teman-teman setelah memilih insert, maaf, mana ya? Oh ini bukan insert, reference ya, reference. Kemudian teman-teman pilih table of content. Ini klik yang kecil ini, panah-panah kecil ini. Kemudian pilih ini ya teman-teman ya, heading 1, heading 2, heading 3. Bisa juga ini, tapi lebih baiknya ini aja. Oke. Maka secara otomatis langsung akan berurut seperti ini teman-teman. Nah, namun ada yang akan menjadi kendala, yaitu di bab di kata pengantar itu kan semestinya tidak boleh halaman 1 dan daftar isi halaman 2, tidak. Dia harus berawal dari angka Romawi teman-teman ya. Sedangkan halaman 1 itu di bab 1 ini masalahnya. Nah, caranya kita klik di bagian bawah ini ya, paling bawah. Usahakan tidak terpilih ini, tidak terpilih seperti ini, usahakan lepas ya. Pilih paling bawah. Setelah itu teman-teman pilih di bagian insert ya, kalau nggak salah. Insert ya. Oh bukan, di bagian pemotongan ya, ada bagian pemotongan. Ada bagian pemotongan ya. Kita lihat ya, sementara kita cari, kita lupa. Oh ini ya, ya, break ya. Ini ada pilihan break ya. Jadi teman-teman di sini harus membreak ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memulai dari awal, halamannya kita pilih ini ya teman-teman ya, pick. Nah, jadi ketika kita sudah memilih pack ya, kita ulang ya. Apakah pakai pack atau ini ya, atau pakai next pack ya. Oke, ketika sudah pakai next pack, kita lihat apakah berhasil ya teman-teman ya. Kita coba rubah ini menjadi angka, sebentar ya, sebentar. Seharusnya ini tadi kembali dulu ya teman-teman ya. Kemudian pilih layout dan kemudian pilih break ya. Kalau insert section break, ini section next pack, same pack, berarti sama dengan halaman sebelumnya ya. Jadi kita harus memilih next pack ya teman-teman ya, next pack. Nah, jadi kalau misalkan sudah next pack begini, kita harus merubah ini kata pengantar menjadi di bagian insert ya. Kita harus menjadi foldernya, bukan pack number formatnya ya, kita harus rubah. Ini kita rubah menjadi I ya, I sampai startnya di I1. Oke, sudah berhasil kan? I1, I1, I2. Oke, I1, I2. Nah ini kan belum berubah ya, jadi kita hapus dulu ini. Oke, ini kan belum berubah ya, I1, I2 dan 3. Nah ini belum berubah, jadi kita klik ini. Kemudian pilih di bagian pack number, bisa pilih insert juga bisa ini ya. Kemudian teman-teman pilih ini. Kemudian teman-teman jangan memilih continuous, teman-teman harus memilih star ya. Startnya dari 1 kan, halaman 1. Oke, setelah berhasil maka silakan teman-teman klik di tengah 2 kali. Maka secara otomatis akan berubah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi ini sudah berubah, tapi di daftar isi itu belum berubah. Saya rubah tampilannya agar lebih besar kelihatan. Oke teman-teman ya. Nah, tapi di daftar isi kan belum ya. Ini kan masih menggunakan halaman 1 dan 3 seperti sebelumnya. Caranya teman-teman di sini mengklik kanan, mengklik sembarang tempat ya. Bisa mengklik kanan, bisa juga memilih ini langsung ya, update table, tapi saya akan memilih klik kanan. Kemudian update field. Kalau misalkan teman-teman telah melakukan perubahan dari segi bab 1, bab 2, bab 3 atau penambahan option, teman-teman harus memilih entry table. Tapi kalau seumpama teman-teman hanya merubah halaman atau menambah mungkin susunan paragraf sehingga halamannya lebih, teman-teman harus memilih yang paling di atas. Apa yang akan berubah setelah saya klik OK? Ya, yang tadinya ini teman-teman ya, angka 1 ini telah berubah menjadi I, dan angka 2 itu berubah menjadi I2. Kemudian bab 1 berubah menjadi 1 dan hingga halaman keempat. Kemudian tulisan konten ini bisa dibersihkan, dihapus saja. Seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi ketika misalkan ya, ini sudah jadi ya. Saya kembalikan ke slide. Ketika misalkan ini sudah jadi, kita menginginkan membuka daftar pustaka, maka teman-teman silakan mengklik kontrol ya. Kemudian klik kiri, langsung otomatis masuk. Mudah kan teman-teman? Jadi sangat praktis ketika teman-teman ingin membaca sesuatu yang
masih banyak halamannya tapi ingin cepat. Misalkan saya inginnya bab 2 di solusi misalkan. Tekan kontrol, kemudian klik oke, maka akan mudah kan teman-teman ya. Jadi ini sangat mudah teman-teman aplikasikan agar kiranya ini bisa teman-teman menjadi solusi dari permasalahan yang teman-teman hadapi. Sekian dari saya. Demikianlah teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jika teman-teman belum mengerti, tolong tinggalkan komentar di bawah ini. Sekian, salam.